Shalom semuanya, teman-teman JSBB dimanapun berada. Senang sekali kami tim JSBB Remaja Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading dapat hadir kembali di ruangan teman-teman semuanya. Tentu saya akan memberikan menu yang sangat lezat sekali, masih ada hubungannya dengan Crazy Rich ya. Karena kita selama 1 bulan bahkan 2 bulan ini membahas tentang tema kekayaan dan ingin kaya, materialisme, hedonisme dan seterusnya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan dan keinginan ingin kaya. Kita perlu tahu karena ini sangat membahayakan sekali, dan terkhusus kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bahaya kekayaan ya. Jangan sampai terlewatkan, kita harus ngerti kebenaran ini. Sebab kalau sampai kita nggak ngerti tentang bahaya kekayaan ini, hidup kita akan kita curahkan untuk apa? Mencari dan menumpuk kekayaan di bumi ini, dan itu akan membahayakan apa? Keselamatan kekalmu. Tapi sebelum materi ini akan saya sampaikan, ya, kita akan naikkan satu pujian biar hati ini ya, siap. Dan kita akan berkata, Tuhanku Yesus yang termulia, yang tercinta, tidak ada Tuhan seperti Dia. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati kau kupuji, segenap hati kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Ya, biarkan musik nyanyi dulu ya. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Dia satu-satunya harta abadi kita. Sebenarnya yang kita perlukan tuh hanya Tuhan loh. Materi kekayaan tuh gak penting-penting banget gitu loh. Percuma punya kekayaan, punya materi, kalau gak punya Tuhan binasa kawan. Makanya yuk bersamaku kita akan belajar tentang kemuliaan Tuhan, harta abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya ya, Tuhanku Yesus yang termulia. Tuhanku Yesus yang termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau kupuji, segenap hati Kau kusembah. Jiwa bersuka memujamu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak
indah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak secerang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus harta abadi kita, permata yang tak ternilai, tidak bisa ditukarkan dengan harta kekayaan di dunia ini. Oke, teman-teman CSBB dimanapun berada, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada ya, om, tante, semuanya senang kami dapat hadir kembali dengan materi bahaya kekayaan. Ya, tentu berbicara tentang kekayaan itu adalah hal yang sensitif karena semua orang punya pemahaman. Apalagi kalau pemahamannya dipengaruhi oleh cara berpikir dunia ini, oh pasti nggak akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman semua orang Kristen, pengikut Kristus harus ngerti kebenaran ini. Kalau nggak ngerti, membahayakan ya keselamatan kekal kita. Nah, bahaya kekayaan ya, yang sudah mengikuti beberapa hari Rabu selama 1 bulan penuh, dimulai dari Crazy Rich 1, 2, 3 dan seterusnya dengan pembahasan apakah ingin kaya, kaya itu boleh atau enggak. Nah, kalau mengikuti ya, ingin kaya itu tidak boleh menurut Alkitab. Kalau enggak boleh pasti kan ada alasannya ya. Nah, lebih dalam akan saya sampaikan dengan tema bahaya kekayaan. Karena kita sudah memberikan pengertian tidak boleh ingin kaya sesuai kebenaran Alkitab, maka saya harus menjelaskan bahaya kekayaan. Sebab kalau tidak jelaskan, nanti kita bingung. Kenapa nggak boleh ingin kaya? Bukankah orang yang menjadi kaya itu diawali dengan keinginan? Pasti begitu ya. Kan nggak ada orang-orang bisa tiba-tiba suddenly menjadi kaya raya. Nggak bisa. Dimulai dari keinginan, itu awalnya pasti begitu ya, pasti keinginan. Tapi ternyata Alkitab tuh bicaranya justru ingin ini yang tidak boleh. Kalau menjadi jerat, keinginan kaya menjadi jerat, itu tidak boleh. Nah, sekarang apa bahaya kekayaan itu ya? Saya awali dengan firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Saya awali dengan firman Tuhan ini karena orang Kristen kebenarannya harus bersumberkan pada kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu
untuk dinikmati. Wah, ayat ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Ternyata ayat ini memang langsung ditujukan oleh Rasul Paulus. Perkataan ini dinasehatkan atau ditujukan kepada orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya pada zaman itu, tetapi juga tentunya pada zaman now sekarang ini, karena firman Tuhan itu kan untuk selamanya ya, bukan hanya untuk zaman itu, tapi kebenaran itu dari kekal sampai kekal. Nah, memang langsung Paulus ini memberikan nasihat, makanya peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Di dunia ini ya, agar mereka jangan tinggi hati. Wow, ada apa sih dengan kekayaan? Ternyata hubungannya dengan tinggi hati, ya. Nah, tetapi bukan berarti yang tidak kaya secara finansial tidak perlu mendengar nasihat ini. Memang ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang kaya di dunia, tapi bukan berarti orang yang tidak kaya tidak dinasehati. Justru orang yang tidak kaya harus mengerti kebenaran ini, sehingga ketika dia tidak kaya dia tidak minder. Dia cukup bangga dengan keadaannya. Karena apa? Potensi untuk tinggi hati itu nanti mudah-mudahan tidak terlaksana dalam hidup ya. Karena kekayaan itu potensinya akan membuat seseorang tinggi hati. Nanti ada penjelasannya ya. Di balik nasihat tersebut terdapat kebenaran-kebenaran yang sangat berguna bagi setiap orang percaya. Ya, 1 Timotius tadi yang kita baca terdapat peringatan yang ditunjukkan kepada orang kaya atau ditujukan secara spesial kepada orang kaya. Nah, pertanyaannya kenapa ini? Kenapa sih Paulus kok konsen banget dengan orang kaya sampai memberikan nasihat itu? Nah, rupanya teman-teman ya. Boleh dikoreksi deh kalau saya ngomong salah ya. Boleh dikoreksi, gak apa-apa. Di ruang chat tuh boleh protes, gak apa-apa. Kalau kita perhatikan, rupanya orang kaya di segala zaman itu memang memiliki kecenderungan hati atau sikap hati yang sama. Yaitu akhirnya tinggi hati. Loh, hati tuh di sini loh. Tapi kalau karena kekayaan, orang akan lebih mudah untuk menjadi tinggi hati, loncat hatinya nggak di sini lagi, hatinya ke atas, ya. Makanya diwanti-wanti, sangat bahaya kekayaan karena memang di sepanjang zaman, sepanjang abad itu kondisi begini ini, orang kaya itu sangat berpotensi untuk tinggi hati, memiliki kecenderungan sikap hati yang sama, yaitu tinggi hati. Gak usah bilang gak mungkin, gak. Kalau mau dilihat dalam kehidupan nyata ya, ini banyak terjadi. Coba, yang menganiaya pembantu itu siapa? Kalau ada penganiayaan terhadap pembantu, ada pembantu yang gegernya disetrika, geger itu punggung, disetrika. Yang lakuin siapa? Majikan. Majikan kan gak mungkin lebih miskin dari pembantunya toh. Nah, itu tuh bukti yang kecil ya, yang mudah dipahami. Seperti itu. Nah, selain itu, yang membuat kecenderungan sikap tinggi hati ini ya. Selain itu, ada beberapa pelajaran rohani tentang bahaya kekayaan yang dapat kita peroleh dari teks 1 Timotius 6 ayat 17 tadi ya, yang kita bahas di sini. Ya. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan sejelas mungkin. Mungkin saya akan pelan-pelan ngomong saya supaya apa yang saya sampaikan ini dimengerti. Saya harap sangat dimengerti karena ini penting, sangat penting. Karena apa? Kekayaan itu diinginkan oleh semua orang di dunia ini, tak terkecuali oleh orang-orang Kristen. Makanya ini sangat penting. Nah, sekarang apa bahaya kekayaan itu? Apa bahaya kekayaan? Ya tadi. Yang pertama, saya hanya menyampaikan tiga. Apa bahaya kekayaan itu? Yang pertama adalah dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, nantikan dengan setia ya.
Nah, kita bahas di ayat tadi kembali ya. Dalam teks Yunaninya di 1 Timotius 6 ayat 17 tadi, tinggi hati ditulis hupselofronin ya, hupselofronin, yang merupakan gabungan dua kata dari hupselos yang artinya tinggi atau mengagung-agungkan atau berlebihan, atau bahasa gaul kalian lebay gitu ya, berlebih-lebihan, dilebih-lebihkan. Jadi hupselos itu artinya mengagung-agungkan atau berlebihan. Dan dari kata hupselos dan kata friend bukan arti teman, bukan, ini bahasa Yunani friend, FREN, yang artinya pikiran atau perkiraan atau pendapat atau bentar ya, dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan high minded. Wah, pikiran yang high ya, high minded. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dalam bahasa Yunannya friend ya. Inilah yang menyebabkan seseorang merasa lebih dari orang lain. Nah, bahayanya di sini. Bahkan tidak dapat bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang mengagung-agungkan kekayaan, hatinya menjadi sombong, menjadi tinggi. Kalau memandang orang lain, itu akan merendahkan. Makanya gak heran kalau seperti yang saya katakan, pembantu bisa disetrika punggungnya ya, bisa dihajar, bisa disiksa. Karena apa? Orang kaya yang model begini nih, memandang orang lain itu dipandang rendah, apalagi statusnya sebagai ya pembantu. Kalau zaman dulu ya, sekarang asisten, keren ya, asisten rumah tangga gitu. Seperti itu dipandang rendah oleh siapa? Ya orang-orang kaya yang sombong ini, yang tinggi hati ya, yang tinggi hati. Bahkan orang-orang begini di hadapan Tuhan pun dia nggak bisa rendah hati. Karena apa? Dia nggak perlu Tuhan. Kenapa? Dia udah punya semuanya. Tuhan buat apa? Gitu loh. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Karena apa? Nanti Tuhan akan datang masalahnya. Pribadi yang kita anggap gak ada karena ketutup dengan kekayaan, mak jegagik ya, mak jegagik itu bahasanya apa sih? Tiba-tiba datang menghampiri kita, mencabut nyawa kita, kita ketemu, dihakimi, kita bingung kelabaan. Tapi telat. Makanya hati-hati ya, bahaya kekayaan membuat orang tinggi hati, merendahkan Tuhan, merendahkan sesama. Jarang orang miskin itu menyiksa sesamanya, gak ada. Yang membuat susah samanya, jarang. Tapi kalau orang yang merasa kaya, merasa punya segalanya itu bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang di bawahnya, itu sudah banyak begitu. Memang ada sih orang miskin yang bertingkah ya, banyak juga, tapi lebih banyak kecenderungannya itu dilakukan oleh orang-orang kaya yang tidak mengenal kebenaran. Orang kaya yang gak ngerti kebenaran sama sekali ya. Nah, teman-teman semuanya, kesombongan membuat seseorang cenderung merendahkan orang lain. Setuju ya? Kesombongan itu pasti membuat seseorang cenderung merendahkan orang lain. Nah, khususnya kepada mereka yang memiliki finansial yang kurang dari dirinya. Artinya merendahkan orang lain yang secara finansial kurang atau tidak melebihi atau bahkan lebih rendah dari yang dipunyainya. Ya. Namun sebaliknya akan menghormati mereka yang memiliki harta lebih daripadanya. Ini sikap orang yang gila dengan finansial ya, gila dengan kekayaan. Terhadap orang yang lebih miskin, wah, direndah-rendahkan. Tapi kalau bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari dirinya, kekayaannya lebih banyak, nunduk ya, nunduk hormat dan merasa kagum dan menghormati sekali. Itu sudah dari dulu begitu. Makanya bahaya sekali. Bahaya ya. Tapi kalau teman-teman misalnya begini, kaya raya, punya duit banyak, punya harta banyak,
tapi kelakuannya bener, gak merendahkan orang, gak menjadi sombong, ya gak apa-apa, silakan, ya kan? Tapi kalau engkau menjadi kaya, gak sombong, rendah hati, tetap kekayaanmu habiskan apa? Habis kau bagi buat orang lain. Pernah saya sampaikan hal ini ya sebelumnya. Saya yakin begitu. Ini bahaya kekayaan yang pertama ya. Sikap hati seperti ini menjadikan materi sebagai ukurannya. Untuk apa? Untuk sesama. Orang seperti tentu tidak dapat melayani Tuhan. Oh pasti enggak. Sebab ia tidak dapat mencuci kaki sesamanya. Ya, orang yang tinggi hati, orang yang mengagung-agungkan materi, kekayaan, itu orang seperti ini ya pasti tidak bisa melayani Tuhan. Karena tidak bisa melayani sesama. Yang istilah digunakan tadi, tidak dapat mencuci kaki sesamanya. Mana ada orang yang banyak hartanya bisa melayani sesamanya. Wah, maunya pengen dilayani. Pembantu salah sedikit langsung gampar gitu ya. Padahal Tuhan Yesus mengasih contoh melayani. Sampai memberikan teladan nyuci kaki murid-murid gitu loh. Coba deh pikirin pribadi yang agung ini. Dia guru gitu loh. Katakanlah waktu itu betul-betul manusia 100%. Murid-murid menganggap Tuhan, menganggap guru. Nah ini Tuhan, ini guru tuh memberikan teladan nyuci kaki. Loh kaki kalau habis dari perjalanan kan ya kena tai unta, tai kebo, tai semuanya kotor loh. Apalagi zaman dulu kan memang begitu, berjalan-jalan padang gurun semuanya. Zaman dulu kan memang begitu, adanya emang unta, nggak ada kendaraan. Kalau turun dari mobil mah kakinya bersih kali, ya ini turun dari unta paling banter. Padahal zaman dulu ya kemana-mana jalan kaki Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Tapi Tuhan berikan teladan tuh. Apa? Cuci kaki. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati yang bukan hanya mengetahui rendah hati, tapi dilakukan dengan tindakan mencuci kaki. Supaya dilihat muridnya, ditiru oleh muridnya. Dan ditiru oleh kita pada zaman sekarang ini. Nah orang yang harta bendanya banyak, menjadi tinggi hati, menjadi sombong, merendahkan orang miskin, ya nggak mungkin bisa melayani. Melayani Tuhan pun formalitas, hanya supaya dipandang kelihatan melayani, tapi hatinya sebenarnya nggak melayani, ya. Karena ukuran melayani itu berkorban, paling nggak perasaan. Lo nyuci kaki lo, gimana sih? Ini teladan kita. Alkitab tegas mengatakan bahwa Allah menentang orang yang sombong. Benar ya, Alkitab menentang orang yang sombong ya? Oh benar. 1 Petrus 5 ayat 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. Itu berkata demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang apa? Yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuh, orang sombong podo karo congkak itu ditentang oleh Tuhan. Lah kalau manusia udah ditentang Tuhan loh, kowe nek mati meh kemana? Nah itu bahasaku ya. Kalau sudah ditentang dengan yang punya hidup, yang miliki hidup ini, kowe nek mati meh kemana? Ya, pasti gak ketemu dengan pencipta toh. Karena apa? Udah ditentang kok. Kenapa ditentang? Karena kau sombong. Kenapa sombong? Karena kekayaan banyak, ada yang dibuat untuk menyombongkan diri. Nah itu artinya kekayaan membahayakan. Apalah artinya menjadi kaya kawanku kalau menjadi lawan Tuhan? Aduh mengerikan. Kata menentang tadi ya di Petrus tadi. Kata menentang dalam teks bahasa Yunaninya tertulis anditasetai. Anditasetai. Yang juga bisa berarti menolak seseorang karena menjadi oposisi Tuhan. Ya. Menjadi oposisi Tuhan loh. Siapa manusia menjadi oposisi Tuhan?
Nah kalau dalam dunia politik, oposisi itu wajar men, ya wajar guys gitu loh. Kalau oposisi itu memang harus ada di dunia politik. Nah tapi ini kalau dalam kehidupan dengan pencipta, lu pada jadi oposisinya Tuhan, mau jadi apa sih sebenarnya? Pikirin ya, pikirin. Kalau kita menjadi oposisinya Tuhan, loh, jadi apa kita dalam kekekalan? Ya hati-hati ya dengan kekayaan. Hari ini ada banyak orang kaya yang menjadi lupa diri karena kekayaannya, itu sudah pasti. Tapi saya berharap bukan orang Kristen, ya. Mereka melupakan diri mereka yang dulu dan siapa yang buat mereka kaya. Kekayaan telah membuat seseorang merasa lebih berarti dari orang lain. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Bahkan kekayaan dapat membuat seseorang merasa lebih berarti dari orang lain. Bahkan kekayaan dapat membuat seseorang merasa lebih bernilai daripada Tuhan sendiri. Wah, mengerikan. Merasa lebih bernilai daripada Tuhan sendiri. Itu bahaya kekayaan yang pertama, yaitu seseorang karena kekayaan bisa menjadi tinggi hati, menjadi sombong, merendahkan orang lain, bahkan merendahkan Tuhan, menjadi oposisinya Tuhan. Sekarang yang kedua, apa bahaya kekayaan yang kedua? Ya, bahaya kekayaan yang kedua adalah dapat membuat seseorang tidak bergantung kepada Tuhan. Ya, dapat membuat seseorang tidak bergantung kepada siapa? Tuhan. Terus bergantungnya kemana? Ya kepada kekayaannya. Tidak bergantung kepada Tuhan itu artinya bergantung kepada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan yang akan mendatangkan kutuk. Wah, Bu Naning kok ngomong sih kekayaan mendatangkan kutuk? Loh, yang ngomong bukan Bu Naning, ya bukan saya, tapi Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Di sana dijelaskan terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Berarti kalau mengandalkan selain Tuhan, ya itu terkutuk. Apapun yang diandalkan termasuk kekayaan. Ngeri gak sih? Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan karena kita punya banyak yang kita perlukan di dunia ini, dikatakan terkutuk loh. Dan orang terkutuk itu ya sudah ngerti kita tempatnya di mana kan? Ya. Lah masa sih kita pengen hidup cuma sebentar di dunia 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Terus mati menjadi terkutuk gitu loh. Waduh, enggak deh ya. Enggak, menjadi orang sederhana saja. Mending jadi orang sederhana tapi hidup nanti seperti tadi, Tuhanku Yesus yang termulia, dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Nah itu lebih mantap daripada engkau menjadi orang terhormat terkaya di dunia, tapi ternyata menurut Alkitab firman Tuhan menjadi orang terkutuk. Ini bahaya sekali kawanku ya, bahaya sekali. Nah seseorang yang bergantung pada kekayaan tidak akan mencari Tuhan, oh pasti ini. Tetapi akan lebih giat mencari kekayaan dunia. Wah, apalagi sudah merasakan nikmatnya menjadi orang kaya. Mau beli apa tinggal ngomong, tinggal klik-klik-klik, ya kan? Mau pergi kemana tinggal klik-klik-klik, tiket datang sendiri, tinggal pergi. Semua dunia bisa dikelilingi. Nah orang begini ini sudah gak akan cari Tuhan. Sudah tidak akan mencari Tuhan. Karena kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh, orang tidak akan melakukan hal itu. Benar. Kalau kita punya kekayaan pasti dibagi. Nanti ada penjelasannya. Ya, saya nggak jemu-jemu mengingatkan akan hal ini ya, karena aku sayang sama kalian. Saya nggak ingin kalian sukses di dunia, ya, tapi terkutuk di surga. Nah, kalau dikutuk ya bukan di surga ya, pasti di neraka kan. Saya mengarahkan kita kepada satu tempat yaitu surga. Karena di kekekalan itu hanya 2 tempat ini. Dan itu menjadi pilihan kita. Dipilihnya bukan nanti kalau mati loh ya. Tapi sekarang ini mulai di dunia kita udah menentukan pilihan. Kemana kita? Milih yang mana? Neraka atau surga? Itu dari dunia ini kita harus tentukan. Kita pilih. Ya,
Bukan ditentukan Tuhan ya, seseorang ditentukan ke neraka, ke surga. Enggak loh, enggak. Kita, pilihan kita. Nah, kekayaan ini bisa menyeret orang kepada kehidupan kekal yang menyengsarakan atau terkutuk tadi. Ya, akibatnya ia menjadi pelit. Ya. Orang yang tidak mencari Tuhan tadi loh, orang yang kaya raya tadi loh. Akibatnya apa? Menjadi pelit, kikir, tidak peka terhadap penderitaan orang lain. Bu, saya kaya tapi saya baik hati. Kalau kamu kaya baik hati pasti kekayaanmu habis. Ya. Artinya kaya perbuatan kau nanti. Tapi orang yang bisa menumpuk harta kaya sampai berlimpah-limpah itu artinya hartanya nggak pernah dibagi. Makanya bisa ditumpuk, bisa menjadi tambah kaya, tambah raya, tambah berlimpah-limpah. Sebab kalau dibagi pasti habis. Ya logika berpikirnya kan begitu ya. Tapi kalau ditumpuk ya bisa bertambah terus. Makanya bisa dinikmati sendiri. Nah, orang ini pelit namanya. Medit, cetil, kikir, wah, pahit. Wah. Dan gak akan peka dengan penderitaan orang lain. Ya bodoh amat. Lu menderita sendiri, kenapa lu males gitu ya. Jangan susahin gua. Kalau males ya memang miskin ya nikmatin aja, gak usah minta bantuan sama gua. Gua berjuang untuk meraih kekayaan. Saya berjuang, saya lembur, saya ini itu. Kalau udah begitu ya, dah masuk aja ke neraka ya. Mau contoh kalau orang kaya itu pelit? Mau contoh? Ini saya kasih contoh. Kalau saya mengambil contoh orang di dunia takutnya kesinggung, ya kan? Takutnya kesinggung, ada orang kesinggung. Apalagi kalau sebut nama pasti tersinggung. Tapi saya mengambil contoh yang di Alkitab saja, yang orangnya sudah nggak ada. Dan ini karena ditulis kan perlu dibahas, ya kan? Nah perlu dibahas. Di Alkitab tuh ada satu cerita. Dan cerita ini yang mengisahkan adalah Tuhan Yesus, ya. Ada kisahnya ada di Lukas 16, nggak usah ditampilkan ayatnya ya. Baca sendiri dan aku yakin kok teman-teman semua udah ngerti kisah ini ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, panjang ya. Nah, di sana tuh dikisahkan tentang seorang kaya yang tidak mempedulikan kemiskinan dan penderitaan sesamanya. Siapa dia? Ayo tebak siapa? Itu adalah orang yang setiap hari waktu itu Lazarus. Kenal sama Lazarus? Oh, tetanggaku dulu namanya Lazarus. Tapi bukan itu. Lazarus yang di zaman Yesus, ya. Jadi ada orang namanya Lazarus. Dia tuh miskin. Udah miskin ya, namanya miskin ya. Ya gitulah. Makan saja dia tidak bisa mencari sendiri. Ya. Dan ini betul-betul miskin, semiskin-miskinnya. Dan dia mengharapkan setiap harinya itu apa yang jatuh dari meja orang kaya ini, remah-remahnya, sisa-sisa makanannya. Jadi tiap hari Lazarus tuh ada di rumah orang itu, hanya menanti makanan yang sudah nggak kemakan, remah-remah itu. Bahkan di sana dijilati anjing dikatakan. Mungkin juga dia berebut sama anjing. Tapi ya enggak ya, anjingnya orang kaya kan dikasih makan enak-enak pasti ya. Maka sisa itu buat Lazarus gitu. Ya. Tapi tahu enggak kawan-kawanku ya, ketika Lazarus mati dan orang kaya ini mati, apa yang terjadi coba? Coba pikirin ya. Di Alkitab kalau dibaca di Lukas 16, 19 sampai 31 itu Lazarus mati. Dan ternyata Lazarus ini berada di tempat yang nyaman. Kalau di Alkitab disebutkan di pangkuan Abraham. Jangan diartikan Lazarus segitu gede tuanya dipangku oleh Abraham. Kurang kerjaan amat, Abraham mangku-mangku Lazarus ya. Artinya di pangkuan Abraham itu adalah di tempat beradanya Abraham berada. Karena Abraham itu bapak orang beriman. Ya hidupnya saleh, hidupnya baik, hidupnya jujur, hidupnya muliakan Tuhan. Di tempat yang nyaman. Nah Lazarus ada di situ. Apa istimewanya orang miskin ini coba kalau dipikirin. Apa istimewanya orang miskin ini kok dia ada di tempat yang nyaman. Tiap hari aja minta-minta.
sama orang kaya? Ya, perlu dipikirkan. Yang kedua sekarang, yang kaya juga mati persoalannya. Nah, yang kaya ini mati, celakanya bukan berada di tempatnya Lazarus berada. Ada di mana dia? Alkitab mengatakan ada di bawah, di tempat yang panas katanya. Makanya si kaya itu bilang sama si Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolonglah Lazarus itu supaya nyelupkan jarinya itu loh ke air, supaya tenggorokanku ini yang panas ini bisa teratasi hausku. Dan pokoknya menjerit ya, menjerit. Terus Abraham bilang ngomong apa? Hai anakku. Wah, bukan anaknya, dia bukan anaknya orang beriman, ya kan? Waktu kaya raya di dunia dia pelit, ya. Dimintai makan Lazarus saja dikasih sisa-sisanya, rebutan sama anjing gitu kan. Tempatmu itu tak terseberangi dengan kami. Ada jurang pemisah yang tidak bisa dilewati. Mana mungkin Lazarus bisa celupkan tangannya netesin ke lidahmu, tenggorokanmu. Nggak bisa, kawan. Nah, coba gimana? Sekarang apa yang membuat orang kaya ini masuk neraka dan Lazarus yang miskin ini masuk surga? Coba pikirin. Ya karena orang kaya ini kikir, pelit. Ya, karakternya buruk. Sementara Lazarus, mungkin saudara bisa berkata, Lazarus orang beriman loh. Dari mana kau tahu Lazarus orang beriman? Lazarus itu jelas-jelas karakternya baik. Sekalipun dia miskin, dia tidak, maksudnya dia menerima apa yang menjadi bagiannya. Ya, sisa-sisa ya dia terima, gak marah-marah. Dia gak pernah ngumpat-ngumpat orang kaya. Dia juga gak mukul anjingnya orang kaya itu. Dia terima keadaannya. Dan sikap menerima inilah yang akhirnya Tuhan hargai. Selain imannya ya, Tuhan hargai sebagai karakter yang baik. Tidak pernah ngerampok orang kaya, ya, dan tidak pernah protes sama orang kaya, bahkan sama anjingnya pun gak berani nyentuh Lazarus. Saya pikir pasti begitu. Coba aja berani sentuh anjingnya, oh habis Lazarus. Karena apa? Kikir orang kaya tadi, ya kan? Nah itu contoh orang kaya yang pelit. Padahal kebanyakan orang kaya itu pelit. Kenapa? Dia bisa kaya karena pelit memang. Aku udah berkata bolak-balik ya, kalau orang tidak kikir itu gak bisa kaya. Kalau toh kaya dibagikan kekayaannya. Itu pegang prinsip itu ya. Nah, oleh sebab itu dalam 1 Timotius 6 ayat 18, ini kan tadi yang di atas 1 Timotius 6 ayat 17 ya. Dilanjutkan di ayat 18 berkat Paulus mengingatkan agar kita apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan dan suka memberi serta membagi. Ya, bila tidak demikian maka kekayaan itu akan berbalik menjadi senjata ampuh. Untuk siapa? Membunuh yang empunya kekayaan. Tuh gimana? Kalau kekayaanmu akhirnya membuat engkau sengsara, dibunuh oleh kekayaanmu. Artinya membunuh itu engkau mati kekal. Bukan mati gak bernyawa, bernyawa tapi di neraka, itu masalahnya. Ya, kalau gitu terus gimana? Kekayaan senjata makan tuan namanya ya. Senjatanya apa? Kekayaan. Tuannya ya si kaya itu. Nah, Paulus menasihatkan harus berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, kalau kekayaanmu dibuat menjadi kaya kebajikan, habis pasti kekayaanmu. Ya, paling kau bisa menikmati yang kamu perlukan saja. Selebihnya untuk menjadi kebajikan itu, kita ngumpulkan harta di mana? Di surga. Ya. Nah, selanjutnya kekayaan mengandung penipuan yang akan berakibat fatal bagi siapa? Bagi orang kaya. Dan yang tidak bertobat tentunya ya, dan tidak mengerti bagaimana harus menggunakan kekayaan. Nah, sebenarnya kekayaan itu begini loh, simpelnya. Bagaimana cara memperolehnya?
dan bagaimana cara mempergunakannya. Kalau memperolehnya benar, digunakan dengan benar, kekayaan akan menjadi berkat membawamu ke surga. Tapi kalau memperolehmu gak benar, kau pergunakan yang gak benar juga, kekayaan akan disenjata membunuh dirimu sendiri. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa hidup manusia tidaklah bergantung pada kekayaan. Ingat ya, sudah pernah saya sampaikan, waktu oksigen langka, duit banyak, beli oksigennya gak ada. Ya percuma buat apa sih kekayaan itu, uang itu? Gak bisa buat apa-apa juga kan, yang mati-mati saja. Dan manusia yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan, maka akan sia-sia belaka. Ya. Nah, bagian terakhir ayat 17, 1 Timotius 6 tadi ayat 17 mengatakan begini, mengingatkan kita untuk hanya berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan apa? Kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan kata-kata segala sesuatu dapat dinikmati. Ini menunjukkan bahwa hanya seseorang yang berharap pada Tuhan dan bukan pada kekayaan, barulah ia dapat menikmati hidup dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya, artinya begitu. Segala sesuatu yang dapat dinikmati. Tentu bukan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan, barulah ia dapat menikmati hidup dengan berkat yang Tuhan sediakan atau berikan, berapapun berkatnya. Ya, kawan-kawanku, kekayaan dapat menjadikan hidup seseorang sia-sia. Kapan? Bila tidak dipandang secara benar, dan dapat membutakan mata rohani seseorang sehingga tidak dapat mengenal kebenaran Allah. Membutakan mata rohani. Nanti ada penjelasannya ya. Kalau mata rohani sudah buta, maka berarti gelaplah seluruh hidupnya. Seperti di Matius ya dikatakan itu. Nah, orang yang matanya gelap tidak akan mampu menggunakan kekayaannya dengan benar. Itu udah jelas. Orang yang matanya gelap ya, bagaimana dapat menggunakan kekayaan dengan benar? Orang gelap nabrak-nabrak ya kan, kekayaan digunakan semau-maunya lah untuk puaskan kedagingan dan seterusnya ya. Nah, bila kekayaan digunakan secara bijaksana, maka kekayaan dapat menjadi apa? Sarana untuk apa? Mengumpulkan harta di mana? Di surga. Ingat nih, bila kekayaan digunakan secara bijaksana, maka kekayaan dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan harta di surga. 1 Timotius 6 ayat 19. Tadi ayat 17 sudah, 18 sudah, 19. Ya, mengumpulkan harta di mana? Di surga. Jadi orang Kristen diberkati supaya apa? Menjadi berkat ya, bukan supaya menjadi kaya. Kalau toh kaya harus kaya di surga. Nah, kau bisa kaya di surga caranya gimana? Kekayaanmu di dunia pakai untuk mengumpulkan di surga. Artinya kekayaanmu digunakan untuk kepentingan, kalau enggak pekerjaan Tuhan, pelayanan orang lain yang miskin yang perlu pertolongan. Nah, seperti itu ya. Jadi menjadi sarana untuk menikmati hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita punya modal, punya bekal, hidup di kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Memang di sana kita menemukan harta benda. Oh, masih perlu. Memang kau pikirkan surga itu kayak apa sih? Kayak kayangan gitu yang gak butuh makan? Enggak, surga itu aktivitas seperti dunia ini. Yang gak ada cuma dosa. Kan dikatakan langit baru, bumi baru. Ya langit begini, bumi begini. Cuman yang gak ada dosa. Karena setan udah dihukum. Ya kan? Aktivitas ada. Jadi makan itu masih perlu di surga. Emang gak perlu makan apa? Kembang kau? Ya enggak lah, masih makan ya. Ya jangan sempit memahami surga ya. Jangan terus kayak mengelilingi takhta muter-muter menyembah tiap hari, bosan loh di sana ya, empet gitu.
Jangan bayangkan surga seperti itu. Makanya Tuhan tuh menyarankan kepada nasihatnya supaya kita mengumpulkan harta di surga. Nah, ngumpulkannya kapan? Ketika di dunia. Dengan apa? Dengan harta juga. Dipakai untuk mengumpulkan harta di sana. Contoh realnya, kalau engkau punya duit banyak, engkau sekolahkan anak orang miskin yang gak bisa sekolah, menjadi orang, menjadi sukses, berhasil. Nah, itu kau kumpulkan harta banyak di surga sana. Ya, ada orang miskin sampai kelaparan gak bisa makan, engkau tolong. Ada yang orang gak punya rumah, rumahnya mau roboh, engkau dandanin rumahnya bisa layak buat tidur, nyenyak. Itu kau ngumpulkan harta di sono, kawan. Ya, makanya jangan nikmati terus hartamu di dunia, kau nikmati sendiri. Kenapa? Kau akan jadi orang miskin semiskin-miskinnya di kekekalan. Wah, itu akan lebih sengsara. Karena apa? Lebih lama. Ya, bahkan gak terhitung miliaran tahun. Tak terhitung berapa lamanya. Nah, itu tadi yang kedua ya. Yang kedua, bahaya kekayaan tadi apa? Dapat membuat seseorang tidak bergantung kepada Tuhan atau menggantungkan kepada kekayaannya. Terus sekarang yang ketiga ya, bahaya kekayaan yang ketiga itu adalah dapat membutakan mata rohani. Wah, sekarang bayangkan orang kalau buta bisa melihat gak? Gak bisa kan? Nah, itu kalau matanya buta, mata jasmaninya. Nah, sekarang kalau mata rohaninya yang buta, apa yang terjadi? Oh, pasti binasa. Karena dia gak akan pernah bisa melihat kebenaran. Nah, ini alasan yang ketiga, bukan alasan, bahaya kekayaan yang ketiga, yaitu dapat membutakan mata rohani. Nah, kita buka Lukas 16 ayat 11. Ya. Lukas 16 ayat 11. Demikian bunyinya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa maksudnya ayat ini? Kok bisa membutakan mata rohani? Kenapa ayatnya di sini? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu apa? Tuhan Yesus. Ya. Mamon siapa? Mamon itu kekayaan di dunia ini. Oke? Kekayaan dapat membutakan mata rohani, sehingga orang tidak mampu memahami firman Tuhan. Ya. Karena tadi loh, hanya kau Yesus harta abadi. Tadi yang saya nyanyikan tadi loh ya. Harta abadi itu hanya Yesus, bukan mamon. Ya. Nah, kalau kita kebanyakan kekayaan, kita akan buta rohani, kita gak akan ngerti kebenaran. Firman Tuhan yang mengatakan harta abadi kita itu Tuhan Yesus. Satu-satunya harta yang berharga itu Tuhan Yesus. Itu gak akan ngerti gitu. Nah, dalam ayat di atas yang Lukas tadi ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, tidak akan dipercayai memperoleh harta yang sesungguhnya. Artinya kalau dalam harta dunia ini, engkau gak bisa dipercayai, ya engkau gak akan bisa memperoleh harta yang sesungguhnya. Apa harta yang sesungguhnya? Nah, ikuti ya, ikuti. Kata sesungguhnya dalam teks aslinya adalah aletinom. Ya, aletinom yang artinya benar atau sejati. Jadi harta yang sesungguhnya itu, kata sesungguhnya di ayat itu aletinom yang artinya benar atau sejati. Ya, seseorang yang terikat pada harta kekayaan tidak memperoleh harta yang sejati, gitu loh. Seseorang yang terikat dengan kekayaan di dunia ini tidak akan bisa memperoleh harta yang sejati, harta yang sesungguhnya. Aletinom itu gak bisa. Nah, hal yang sama dinyatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur, ya. Penabur ada di Matius 13 ayat 22 sampai 23. Gak usah dibaca.
Dalam perumpamaan tersebut, yang membuat benih tidak bertumbuh dengan baik itu bukan tanahnya kurang subur, bukan. Bukan kurang pupuk juga bukan, tapi apa? Semak belukar. Ya, di situ ada semak belukar. Nah, semak belukar ini berbicara tentang apa? Semak belukar ini berbicara tentang kekhawatiran hidup. Ya, kekhawatiran hidup. Nah, kebenaran ini dapat dibuktikan dalam realitas kehidupan orang banyak. Ada orang yang beribadah, bahkan aktif dalam kegiatan keagamaan bertahun-tahun, tapi karakter Kristus tidak terlihat. Karena apa? Ya tadi, kekayaan menutup mata rohaninya. Kayak semak belukar itu loh. Kekayaan itu kayak semak belukar, menutup mata rohani sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Firman Tuhan nggak numbuh, firman Tuhan nggak nyangkut, nggak tertanam, apalagi dalam-dalam, nggak mungkin. Karena apa? Sudah tertutup dengan kekayaan. Ya, ini berarti mereka tidak berubah aja kagak, apalagi berbuah. Itu pasti tidak mungkin. Apa sebabnya orang tidak berubah atau tidak berbuah? Sangat mungkin mereka masih memiliki percintaan dengan dunia ini. Ya, padahal indah dunia itu tetap indah Tuhan Yesus. Kilau dunia tetap akan luruh di hadapan Tuhan Yesus. Tapi heran tuh, orang bisa bercinta dengan dunia ini begitu rupa. Ya, masih dibelenggu hasrat ingin kaya. Ingat ya, hasrat itu kalau membelenggu kita membahayakan. Dalam hal ini pendidikan dan jabatan keagamaan tidak membuat seseorang otomatis bebas dari hasrat tersebut. Bahkan biasanya kalau hasratnya tinggi tentang kekayaan, jabatan semakin tinggi, orang semakin lupa daratan, semua dianggap lautan, maka diseberangi. Untuk apa? Harta benda. Seperti itu ya. Nah, selama ini yang dianggap harta hanyalah materi material saja, atau material things gitu ya istilahnya. Yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh tangan dan dinikmati oleh tubuh jasmani kita. Bila konsep seseorang tentang harta hanya sebatas itu, betapa piciknya seseorang itu. Adalah mustahil baginya untuk mampu mengenal nilai keselamatan. Orang yang seperti ini tidak dapat menghargai arti keselamatan. Mengapa? Apalagi memahami kebenaran firman Tuhan. Iya loh, orang kalau mata hatinya sudah tertutup, pasti menolak kebenaran. Tertutup oleh apapun, termasuk satunya kekayaannya. Apalagi orang yang sudah mengagung-agungkan kekayaan, mendapatkan firman kebenaran, jangan ingin kaya. Itu firman itu salah itu. Hari gini gak boleh ingin kaya. Waduh, salah besar itu gitu. Karena apa? Udah tertutup, nuraninya tertutup, diblok duluan mentalnya. Karena apa? Sudah kemasukan filsafat dunia, kebenaran dunia, bahwa kekayaan itu mengenakkan, kekayaan itu memperoleh kehormatan, kekayaan itu menikmatkan, ya kan? Ya. Nah, makanya firman Tuhan yang begini-begini ini sekarang jarang dikhotbahkan karena sudah enggak relevan katanya. Ya bodoh amat, kalau saya ini sangat relevan. Sepanjang zaman, sepanjang abad firman Tuhan tetap firman. Kebenaran tetap kebenaran, harus disampaikan, harus dilakukan. Karena hidup kita kalau meleset dari firman, ya celaka dunia akhirat, saudara. Ya. Nah, konsep yang salah mengenai harta ini akan membuat seseorang tidak pernah menjadi manusia rohani atau manusia surgawi. Jelas tidak akan pernah. Karena apa? Konsep kekayaan itu dengan cara keliru. Ya. Yang benar apa? Dengan kekayaan dipakai untuk mengumpulkan kekayaan di surga. Itu yang benar. Nah, orang seperti ini tidak pernah dapat mengenakan kodrat ilahi yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kekristenannya menjadi sia-sia. Percuma kalau engkau jadi orang Kristen kaya pelit, percuma. Ya, udah dipastikan itu masuk neraka. Nah, sekalipun bertahun-tahun menjadi orang Kristen, penampilan sebagai orang baik, terlihat saleh sih, kira-kira saleh ya. Bahkan memiliki jabatan dalam kegiatan gereja, entah itu majelis, penatua, atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi sebenarnya belum berkodrat ilahi.
Karena apa? Karena masih terikat dengan kekayaan. Hidupnya kikir masih kikir terus, pelit masih pelit terus, ya, masih merendahkan orang terus, masih sombong terus. Walaupun kau melayani, walaupun kau khotbah di mimbar, tapi kalau hidupmu seperti itu, nanti Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Nyah engkau hai pembuat kejahatan. Jadi percuma, tak berguna. Percuma tak berguna, percuma tak berguna. Makanya kawan-kawanku, perhatikan betul ya apa yang saya sampaikan ini. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab 2 Korintus 4 ayat 18 ya. Ini sudah mau selesai kita ya, sudah 1 jam. 2 Korintus 4 ayat 18 sebagai penutupan daripada paparan tentang bahaya kekayaan. Yang berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini siapa sih ngomong? Rasul Paulus. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Perhatikan ya. Paulus dengan tegas mengatakan Paulus tidak begitu memperhatikan yang kelihatan-kelihatan. Harta kekayaan kelihatan enggak? Jelas kelihatan. Tapi justru yang diperhatikan Paulus itu yang tak kelihatan. Apa itu? Hati di dalam sana loh. Sopo sing mendelok coba. Siapa yang akan melihat hati seseorang? Ya. Nah, maksud pernyataan Paulus yang tegas ini jelas bahwa ia tidak terpaku dan tergoda harta dunia yang kelihatan. Kesaksian ini menunjukkan bahwa konsepnya mengenai harta sesuai dengan Tuhan. Nah, akan saya tutup dengan kisah di Alkitab, ya, nggak usah dimunculkan ayatnya. Orang muda yang kaya raya tapi menolak keselamatan. Suatu ketika ada anak muda di kitab dikisahkan, dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup kekal?" Dia tanya. Yesus menjawab, "Bukankah kamu tahu ada hukum Taurat tuh? Lakukan aja itu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan mengingini, hormati orang tua, sucikan hari Sabat," gitu ya. Dan anak muda yang cerdas dan baik ini, kenapa saya katakan baik? Karena dia menjawab begini, "Oh, soal itu mah kecil guru, aku sudah lulus semuanya, aku kerjakan dari kecil itu. Wah, aku udah kerjakan dengan sempurna." Wah, keren kan? Dikerjakan dengan sempurna gitu. Orang muda ini begini. Nah, karena anak muda ini menjawab demikian, ya sudah. Kalau engkau yakin pengen mengikutku, Tuhan Yesus bilang, jual kekayaanmu, lalu bagikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi? Aduh, anak muda ini akhirnya dia merasa loyo, merasa tak berdaya. Ya, kok gitu sih caranya guru? Nggak ada cara lain Pak supaya aku bisa selamat? Nggak, caranya cuma itu. Jual kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin, lalu mengikut aku. Perhatikan loh apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ternyata syarat ikut Tuhan itu memang harus menjual kekayaan, dibagikan kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan. Jadi kalau kau masih diganduli tetek bengek kekayaan itu, ternyata kau gak bisa mengikut Tuhan. Karena apa? Tadi Tuhan gak bisa dibandingkan dengan mamon. Hatimu ke Tuhan atau ke mamon, itu pilih salah satu. Jadi kalau kau masih pegang dua-duanya, gak laku. Tuhan gak mau begitu, Tuhan gak mau diduakan. Akhirnya apa? Ngeloyor pergi nih, gak jadi ikut Tuhan loh. Selamat gak dia? Ya enggak, pasti hilang, ya kan? Karena syaratnya itu kok jual, bagikan, lalu ikut. Kalau dijual dibagikan, gak kekayaannya, nggak ludes pasti. Baru bisa mengikut Tuhan. Makanya saya yakin loh, orang yang miskin cinta Tuhan tuh
Kalau mau pulang ke surga itu wah kayak naik pesawat kelas bisnis ya. Langsung set, ringan. Karena apa? Gak meninggalkan apa-apa, dia ringan tinggalkan dunia ini dengan haleluya sukacita. Ketemu Tuhan Pencipta. Sudah gak ada yang dipikirkan, ditinggalkan, gak ada. Beda dengan orang kaya. Kalau mau mati bingung kayak cari pegangan gitu. Bingung, karena apa? Hartanya masih banyak, dia takut buat rebutan anaknya. Wah banyak pikirannya yang aneh-aneh karena kayaknya masih banyak. Akhirnya pulangnya saja antara mati dan tidak, sekarat. Dan itu menyiksa ya. Nah teman-temanku semua, materi udah kelar. Jadi pesanku itu hati-hati dengan kekayaan ya. Bukan berarti tidak boleh kaya orang Kristen. Kalau engkau diberkati Tuhan, usahamu benar, cara memperoleh benar, kau gunakan dengan benar, ya silahkan. Tapi ingat, kekayaanmu harus kau pakai untuk mengumpulkan harta di surga. Itu kuncinya. Jadi anak Tuhan memang harus punya sesuatu yang dengan sesuatu itu bisa dipakai untuk mengumpulkan sesuatu juga di surga. Gitu loh. Nah kalau kita punya sesuatu, kita pakai untuk mengumpulkan di surga nanti, ya sesuatu yang di dunia harus hilang memang. Ya kan dipakai namanya kan. Ya coba aja sendal kau pakai terus, tipis gak? Jebol juga gitu loh ya. Makanya kalau kita nggak mau kehilangan ya kita nggak mengumpulkan, artinya begitu. Nah kawan-kawanku, yuk jangan jadi orang kulit ya, cetil, kikir, nggak masuk surga loh. Ya kalau engkau punya ya berbagilah ya. Saya sebenarnya mau kesaksian tapi nanti lain kali saja ya. Sayanya kok rasanya memaparkan teori-teori, bukan. Saya juga punya pengalaman banyak tentang bagaimana saya mempergunakan apa yang saya miliki untuk kepentingan siapa? Kepentingan orang lain. Ya, tentu pasti ada. Setiap orang punya kesaksian, tapi lain kali saja saya akan ceritakan, bukan di kesempatan ini. Mungkin nanti kalau sudah selesai membicarakan tentang kekayaan. Dalam acara bincang-bincang saya akan sampaikan kesaksian-kesaksian yang bukan hanya omongan tok yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, tapi juga ada kesaksian-kesaksian yang dengan kesaksian itu saya akhirnya bisa memandang bahwa kekayaan itu tidak penting-penting amat buat saya. Karena yang penting itu harta abadi. Sampai ketemu di lain kesempatan, aku mengasihimu dan terimalah kebenaran ini sebagai kebenaran yang murni, yang patut kita pikirkan, renungkan dan lakukan. Tuhan Yesus yang termulia. Kita nyanyikan lagu yang tadi ya sebagai penutupan. Sampai ketemu ya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati kau kupuji. Segenap hati kau kusembah, jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak seterang cahayamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya kau Yesus harta abadi. Sungguh kau Yesus permataku. Indah pelangi, indah pelangi tak seindah dirimu, terang mentari tak
cahyamu. Kilau dunia luruh di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku. Hanya Kau Yesus harta abadi, sungguh Kau Yesus permataku.